Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang ke-28. Di part sebelumnya, Huangsang menyarankan untuk memindahkan warga sipil area C ke area A. Dan di part kali ini, bersama dengan Guoba dan resimen Ghost Flag, Huangsang akan membantu warga kota Heisui untuk bermigrasi ke Broken Sky Pass. Namun ada insiden yang membuat semua orang panik. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Sebelum memasuki cerita, berikut tingkatan kultivasi para karakter sejauh ini. Huangsang meminta maaf karena sudah menyerang Guoba dengan skill Spiritual Enchant Dark Dragon Destroyer. Guoba pun ngambek ke Huangsang. Meskipun serangan itu tidak membunuhnya, tapi sudah cukup untuk membuat Guoba serasa seperti direbus di dalam panci. Jujur Li, Guoba sangat ingin membunuh Huangsang. Tapi di sisi lain, dia sangat ingin memanfaatkan Huangsang. Lalu dengan sabar, Guoba meminta untuk melupakan masalah ini dan fokus pada misi, yaitu migrasi para warga sipil kota Heisui ke Broken Sky Pass. Baiklah, dengan ini tim Green Set akan berjuang dan menjalin hubungan baik dengan resimen pantat anjingmu, ucap Huangsang tanpa dosa. Nama kami itu resimen Ghost Flag, ngerti? Bentak Guoba. Singkat cerita, mereka semua sudah memasuki pesisir area C. Tempat mereka saat ini disebut Gurun Keputusasaan. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda kehidupan di tempat ini. Monster area C memiliki variasi yang beragam dan jumlahnya sangat besar, serta memiliki level yang sangat tinggi. Akibatnya, tempat yang sudah lama diserang monster akan menjadi tidak layak huni seperti ini. Dan karena alasan inilah, Guoba ingin membawa semua orang ke area A yang jauh lebih aman ketimbang area C. Mendengar itu, Huangsang langsung salah mengira kalau Guoba itu adalah orang baik, bukan orang jahat. Guoba menerangkan kalau di resimen Ghost Flag, cuman Yansosa doang yang memiliki sifat seperti itu. Jujur Li, Guoba tidak dendam ketika mendengar kalau Huangsang membunuh Yansosa. Justru hal itu malah mengurangi beban Guoba. Yansosa memang pantas menerima itu, tegas Guoba. Huangsang semakin yakin kalau Guoba ini adalah orang baik. Dia berjanji tidak akan menyerang Guoba dengan sengaja lagi. Jadi selama ini pukulan dan skill ultimate yang kau keluarkan itu sengaja untuk menyerangku, ucap Guoba. Dan itu Transformer, teriak malu. Dengan mode Autobot, tim resimen Ghost Flag dan tim Green Set berangkat ke kota Heisui. Xing Yuyu senang kalau akan segera kembali ke area dombanya. Lalu Guoba mengingatkan kalau perjalanan ini pasti tidak akan berjalan mulus. Dan dawar, robot transformer mereka langsung diserang oleh para monster. Nggak pakai lama, mereka semua langsung membantai seluruh monster yang menghalangi jalan mereka. Era Reiki sekarang memberitahu mereka bahwa pengalaman sejarah sudah tidak bisa lagi menyelamatkan mereka. Setiap detik merupakan dunia baru yang tidak bisa diprediksi. Singkat cerita, mereka semua pun sampai di kota Heisui. Sebelum pergi, Guoba mengingatkan semua orang untuk menggunakan semua kekuatan tempur ketika ada serangan monster. Guoba menyuruh tim Huangsang untuk tetap di sini dan melihat bagaimana warga kota Heisui akan menyambut kedatangan tim resimen Ghost Flag. Nggak pakai lama, tim resimen Ghost Flag langsung terbang ke kota. Dan dawar, tembak! Ada objek tak dikenal mendekati kota. Hancurkan benda itu berkeping-keping,
teriak para prajurit di kota Hisui. Tim Greenset cuma bisa melongo melihat kemeriahan ini. Siap, gerak! Hormat, gerak! Selamat datang Resimen Ghost Flag, ucap para prajurit kota Hisui dengan tegas. Sangat meriah, ejek Huangsang. Kemudian panel berpindah ke atas langit kota Hisui. Di atas sana sudah ada siluet naga. Huangsang sudah tiba di kota Hisui. Benar-benar timing yang pas, ucap Hua Jianlei. Di berita, putra dan putri menginfokan kepada para warga bahwa Resimen Ghost Flag pulang membawa kabar kemenangan besar. Dan mereka juga telah menyiapkan tempat yang aman di area A untuk semua warga sipil di kota Hisui. Diharapkan semua warga bersiap untuk bermigrasi ke sana. Para warga kota Hisui langsung senang setelah mendengar kabar tersebut. Di sebuah penginapan, tim Huangsang sedang melihat berita ini di televisi. Warga di kota ini berjumlah lebih dari 100.000 jiwa. Bagaimana cara mereka bermigrasi ke area A dengan cepat? Tanya pelatih Liu. Si bocil ML bilang kalau mereka nggak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Lebih dari 80% warga di sini itu warga miskin. Jadi proses migrasi ini bisa berjalan lebih cepat. Tunggu dulu, untuk menuju ke area A kan sulit. Banyak monster di jalan, ujar Xiaoyu dan malu. Si bocil ML langsung menjelaskan kalau robot transformer mereka bisa berubah ke mode kereta. Dan dengan sumber daya yang ada, mereka bisa dengan cepat membuat rel keretanya. Sekali perjalanan bisa membawa 8.000 orang. Jika kereta datang setiap 6 jam, maka migrasi ini akan selesai dalam waktu 1 minggu. Agar rencana ini berjalan lancar, Guoba selaku pemimpin akan mengawal para imigran. Sedangkan tim Greenset tetap tinggal di sini untuk sementara waktu. Loh, kok menganggap si laba-laba itu masih pemimpin? Bukannya pemimpinmu sekarang itu aku? Tanya Huangsang. Sontak si bocil ML langsung minta maaf setelah mengingat peringatan dari Xing Yoyo. Karena masih ada banyak waktu, Huangsang akan jalan-jalan di kota Hisui. Siapa tahu dia menemukan sesuatu yang ingin dia beli. Sedangkan pelatih Liu mengajak Xiaoyu untuk ikut dengannya membeli spare part kendaraan. Pelatih Liu langsung menyeret Xiaoyu pergi diikuti Cuya dan si bocil ML dari belakang. Dengan ini, Huangsang jalan-jalan ditemani malu. Singkat cerita, mereka berdua sudah sampai di salah satu pasar di kota Hisui. Mereka berdua mulai melihat-lihat pasar, mencari barang yang terlihat bagus. Tak lama kemudian, Huangsang tertarik dengan kotak penyimpanan yang dijual sama Dimas. Dimas menjelaskan kotak ini memiliki 10 cm luas lebih besar dari kotaknya sendiri. Dia mengklaim kalau ini adalah harta yang sangat berharga. Cuman 10 cm, nipu lu jir, bentak malu. Tapi Huangsang dengan polos malah menanyakan harganya. Dimas berkata kalau kotak penyimpanan ini tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau mau beli, silahkan tukar dengan harta karun rank B. Harta karun rank B? Selain penipu, kau juga perampok ya? Bentak malu. Aku beli semuanya, ucap Huangsang. Huangsang langsung mengeluarkan pil hasil ekstrak tulang sumsum Lion Ape. Jika dikonsumsi oleh orang biasa, ada kemungkinan besar untuk membuatnya awaken. Lu, bocah ini menjatuhkan pil rank B kayak recehan jir, ujar Dimas. Setelah dicek, Dimas yakin kalau pil ini itu asli. Sebelum deal, Dimas menegaskan kalau tidak ada pengembalian barang. Dan akhirnya mereka berdua pun deal dan Huangsang mendapatkan semua kotak penyimpanan yang dijual sama Dimas. Terus mau diapakan kotak penyimpanan sebanyak ini? Tanya malu. Tanpa kendaraan,
mustahil mereka berdua bisa membawa kotak-kotak ini ke penginapan. Meskipun ukurannya besar, kotak yang besar bisa dimasukkan ke dalam kotak yang lebih kecil. Begitu seterusnya. Dengan ini, tingkat konversi ruang bisa ditingkatkan. Yang tadinya cuma 10 cm bisa menjadi beberapa meter. Semua kotak tadi sudah berada di dalam kotak kecil ini, dan konversi ruangnya menjadi sebesar 2 meter. Terus Huangsang bisa memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan yang dia dapatkan dari Yan Shousa. Setelah digabung, cincin Huangsang memiliki efisiensi penyimpanan yang sangat tinggi. Hal ini membuat cincinnya menjadi harta karun rank A. Huangsang juga bisa membuat ruang penyimpanan seperti gudang di dalam cincinnya. Dan Malu menyarankan untuk menaruh toilet juga di sana. Ide bagus. Kalau kita kebelet, kita tidak perlu repot-repot nyari toilet umum, ucap Huangsang dengan polos. Saat sedang berjalan-jalan, Huangsang dan Malu melihat beberapa gelandangan. Yang membuat mereka terkejut adalah beberapa gelandangan yang ada di sana ternyata masih anak-anak. Gak pakai lama, Huangsang berjalan pergi meninggalkan Malu. Tak lama kemudian, Huangsang kembali sambil membawa beberapa makanan untuk anak-anak terlantar ini. Anak-anak ini langsung memakan bakpao pemberian Huangsang dengan lahap. Dan saat Huangsang mau pergi, Loli kecil meminta Huangsang untuk membelikan makanan untuk anak-anak panti asuhan yang lain. Tapi sebelum itu, mereka akan bernyanyi untuk membalas kebaikan Huangsang. Huangsang tidak memerlukan itu, dan menyuruh Loli kecil untuk segera memanggil teman-temannya. Loli kecil dan kedua temannya langsung bersujud mengucapkan terima kasih kepada Huangsang. Malu nggak nyangka kalau Huangsang bisa berbuat sebaik ini. Tiba-tiba Fauzan marah karena ada gembel yang menabraknya. Saat mau menendang gembel, Fauzan dihentikan oleh Huangsang. Lalu Huangsang menyuruh Malu untuk memeriksa keadaan si gembel. Kau pasti dari luar kota. Kenalin, aku Fauzan, tuan muda ketiga dari salah satu keluarga besar di kota Hisui. Dan dewas. Huangsang menjitak kepala Fauzan sampai benjol. Fauzan merupakan tuan muda ketiga keluarga Jinyu, salah satu keluarga besar di kota Hisui. Semua netizen langsung bubar supaya tidak terlibat dengan kejadian ini. Malu menghela nafas. Dia sudah tahu kalau di mana ada Huangsang, di situ pasti akan terjadi masalah. Dengan polosnya, Huangsang mengajak Malu untuk membeli banyak makanan dan membawanya ke panti asuhannya si Loli kecil tadi. Huangsang dan Malu juga tak lupa membawa Fauzan bersama mereka. Saat tiba di panti asuhan, tempat tinggal mereka benar-benar tidak layak. Tapi untungnya mereka semua akan bermigrasi ke area A dalam waktu dekat ini. Sementara itu, Fauzan dikurung sendirian di ruang penyimpanan Huangsang. Meskipun ruangannya tidak terlalu besar, tapi ruangan tersebut terhubung dengan udara yang ada di luar, sehingga Fauzan tidak kehabisan nafas di sana. Tak lama kemudian, Huangsang membeli sebuah shower. Malu nggak nyangka kalau ruang penyimpanan itu akan jadi kamar mandi. Tiba-tiba, di luar ada anjing galak yang mulai ngamuk. Anjing ini merupakan monster rank C, peliharaan orang penting di kota Hisui. Anjing ini langsung menggonggong ke arah Huangsang. Tiba-tiba, Pak Tua Kaya Raya turun dari mobil. Dia yakin kalau Huangsang dan Malulah yang sudah menculik anaknya. Beliau ini adalah kepala keluarga Jinyu sekaligus ayah Fauzan. Kita panggil beliau Fauzi. Cepat serahkan anak-anakku. Dengan begitu kau akan mati dengan cepat, ancam Fauzi. Huangsang bingung siapa yang Fauzi maksud. Tapi Malu tahu kalau Fauzi sedang mencari Fauzan. Orang-orang panti asuhan bilang kalau kalian yang membawanya. Kalian tidak bisa mengelak lagi, tegas Fauzi.
"Cepat serahkan anakku," bentak Fauzi. Karena tidak ada etikat baik dari Huangsang, Fauzi menyuruh anjing galaknya untuk membunuh Huangsang. "Anjing gila itu akan lepas, semua lari!" teriak Helmi. "Emang apa yang terjadi kalau anjing itu lepas?" tanya Rizal. "Dulu ada seseorang yang tidak sengaja menyenggol mobil mereka. Kemudian orang itu tewas mengenaskan jadi makanan anjing," terang Helmi. Nggak pakai lama, Fauzi langsung menyuruh anjingnya untuk membunuh Huangsang. Si anjing langsung berlari ke arah Huangsang. Saat sudah dekat, si anjing cuma bisa terdiam. Huangsang mengeluarkan tekanan auranya yang membuat anjing galak ini ketar-ketir. Si anjing pun langsung aing-aing dan lari pergi dari tempat itu. Semua orang di sana langsung terkejut, tak terkecuali Fauzi. Sekarang Fauzi yakin kalau kedua anak ini bukanlah anak sembarangan. Lalu Huangsang bertanya bagaimana kondisi panti asuhan. Fauzi berkata kalau dirinya baru saja memberikan bansos kepada anak-anak yatim tersebut. Dia juga mengaku kalau dirinya ini menyukai anak-anak. Dengan polos, Huangsang meminta pertukaran kursi migrasi keluarga Jinyu dan pihak panti asuhan. Dengan perasaan takut, Fauzi mengiyakan permintaan Huangsang. Kemudian panel berpindah ke tempat perkumpulan imigran. Guoba bingung kenapa keluarga Jinyu belum datang juga. Lalu Xiaoma menerangkan kalau posisi keluarga Jinyu digantikan sama pihak panti asuhan atas permintaan Huangsang. Guoba tersenyum setelah mendengar itu. Dia benar-benar terkejut dengan Huangsang. Dan gak pakai lama, dia segera memberangkatkan keretanya. Pihak panti asuhan benar-benar senang karena bisa bermigrasi lebih cepat. Meskipun tidak bisa ia tangani, tapi dia bisa mempercayakan kota Hisui kepada Huangsang. Sedangkan di dalam ruang penyimpanan, Fauzi akhirnya bertemu kembali dengan Fauzan. Gelombang pertama migrasi sudah sampai di Broken Sky Pass. Mereka langsung makan dengan lahap setelah sampai di sana. Lalu Guoba berterima kasih sama Jinchen atas keramahan ini. Dan dia juga berjanji akan memberikan kompensasi yang sepadan kepada Jinchen. Tapi Jinchen tidak memerlukannya. Soalnya banyak harta karun yang didapat dari material monster kemarin, sehingga cukup untuk menghidupi warga sipil dari area C. Tahu tujuan mereka ini sama, Guoba akan datang dengan damai dan tidak menyerang resimen Qian dengan barbar. Jinchen mengiyakan Guoba. Tujuan dibentuknya resimen memang untuk melindungi umat manusia. Guoba setuju dan langsung terpesona sama Jinchen. Guoba langsung mengalihkan topik dan bilang kalau masih banyak warga sipil yang akan bermigrasi ke Broken Sky Pass. Kemudian panel berpindah ke kota Hisui. Huangsang sedang mendekor ruang penyimpanannya. Huangsang menambahkan lukisan ikan dan wastafel. Fauzi dan Fauzan akan dikeluarkan dari tempat ini jika migrasi warganya sudah selesai. Terus Huangsang sudah memasang wastafel. Kalau mereka berdua bosan, bisa cuci muka. Dan celing, Huangsang pun keluar dari ruang penyimpanan. Malu menginfokan kalau banyak pejabat penting di kota Hisui yang sedang mencarinya. Yang pertama ada keluarga Chu Fei. Keluarga pejabat yang ini bertanggung jawab atas Departemen Pertanahan dan Perumahan di kota Hisui. Yang kedua ada keluarga Sizuan. Keluarga pejabat yang bertanggung jawab atas Departemen Pengelolaan Air Bersih dan Pengelolaan Listrik di kota Hisui. Yang ketiga ada keluarga Jin Huang. Keluarga pejabat yang bertanggung jawab atas Departemen Sandang Pangan di kota Hisui. Danang, Darmin, dan Agung berniat membereskan Huangsang. Masa depan kota Hisui tidak ditentukan oleh orang luar, melainkan oleh pejabat publik seperti mereka. Para pejabat mencarimu.
"Apa yang akan kau lakukan?" tanya Malu. Dengan kedatangan semua pejabat ini, Huangsang malah senang. Dia langsung mengajak Danang, Darmin, dan Agung untuk bekerja sama dengannya mengatur para imigran di kota Hisui. Huangsang juga menegaskan kalau mereka semua harus menuruti perintahnya. Perintah pertama Huangsang yaitu menyuruh masing-masing departemen untuk mencatat sumber daya dan menyerahkan itu padanya. Sontak para bodyguard langsung marah dan menyerang Huangsang. Tapi Huangsang mampu membuat para bodyguard ini tidak berdaya. Mereka bertiga nggak nyangka kalau bodyguard mereka yang seorang awakener mampu dibikin kayak gini sama Huangsang. Lalu seorang badut mengatakan kalau bocah yang ada di hadapan mereka sekarang ini adalah ahli cardiac period. Dan hanya seorang cardiac period sepertinya lah yang bisa menghadapinya. "Badut laknat sepertimu berani sekali datang ke sini. Setelah bocah itu, kaulah yang akan kami bunuh," bentak Danang dan Darmin. Badut ini bernama Jack. Dia berada di ranah cardiac period awal. Dia juga mengaku sebagai seorang pesulap handal. Dia akan menyelamatkan bos Fauzi dan meminta bayaran yang besar padanya. Kemudian Malu meminta Huangsang untuk melawannya. Jack langsung memainkan kartunya. Dia akan menunjukkan sulap yang indah pada semua orang. "Terima ini bocah, sihir ilusi," teriaknya. Huangsang dengan santai mulai mengaktifkan cincin ruangnya. Jack berencana menggunakan skill ledakan yang membuatnya serasa bisa menghilang. Saat Jack mendekat, Huangsang mengaktifkan cincinnya. Dan celing! Jack pun beneran hilang. Danang, Darmin, dan Agung yang awalnya tersenyum, tiba-tiba jadi melongo. "Kapan si pesulap handal itu akan muncul lagi? Ini udah lama kan?" "Lah, hilang beneran," batin Danang, Darmin, dan Agung. "Nani?" ujar Jack. "Tidak ada tempat duduk buat anak baru. Pergi kau," ujar Fauzi. Di luar, rombongan Xiaoyu akhirnya bertemu dengan Huangsang. Dengan polosnya, Danang, Darmin, dan Agung menangkap pelatih Liu dan yang lainnya sambil mengancam Huangsang. "Kedua gadis itu cardiac period loh. Terus Loli itu juga fusion period. Lebih baik turunkan pistol kalian," ucap Huangsang. Tak lama kemudian, si bocil ML datang. Sontak mereka bertiga langsung senang kegirangan. Darmin melapor kalau orang luar ini sudah bertindak keterlaluan. "Lepaskan tanganmu dari Loli kecilku," teriak si bocil ML mode Jojo. Darmin, Danang, dan Agung langsung dibuat jadi es krim sama si bocil ML mode Jojo. Tak lama kemudian, si bocil ML langsung menelpon Guoba dan meminta maaf karena sudah menyerang para pejabat kota Hisui. Si bocil ML melakukan ini karena kehilangan ketenangannya. Dari telepon, Guoba tidak mempermasalahkan hal itu. Memang rata-rata pejabat punya sikap yang menyebalkan seperti itu. Sekali-kali kasih pelajaran bolehlah. Setelah hal ini selesai, Guoba akan mengubah kebijakan. Lalu Guoba bertanya apa yang sedang Huangsang lakukan. Si bocil ML bilang kalau Huangsang sedang memberikan ceramah kepada para pejabat dan para bawahannya. Huangsang juga menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan selama proses migrasi ini berlangsung. Agung sangat kesal karena diperlakukan seperti ini sama Huangsang. Dan geletak! Huangsang melempar kapur ke arah Agung dan menyuruhnya untuk mendengarkannya. Huangsang langsung meminta maaf karena membuat Agung langsung sekarat. Soalnya dia lupa kalau Agung itu hanyalah orang biasa, bukan seorang awakener. "Hebat pemimpin, Huangsang mampu membuat para pejabat egois itu mendengarkannya," terang si bocil ML ke Guoba. Guoba pun menjadi tenang. Dia yakin kalau proses migrasi ini akan berjalan dengan lancar.
Tak terasa, beberapa hari sudah berlalu. Di bawah instruksi Huangsang, keluarga kaya raya membantu keluarga miskin untuk bermigrasi. Huangsang juga mengirim beberapa material dan properti yang bisa menopang hidup mereka di Broken Sky Pass. Si bocil ML nggak nyangka kalau Huangsang sangat ahli dalam mengatur semua hal ini dengan detail. Dia yakin kalau di masa depan nanti, Huangsang pasti akan menjadi sosok yang sangat luar biasa. Tiba-tiba, Huangsang menjatuhkan pahatan naganya si ikat kepala merah. Melihat itu, si bocil ML akan lebih berhati-hati lagi. Proses migrasi pun berjalan dengan lancar. Dan saat hari sudah mulai gelap, proses migrasi akhirnya selesai. Mereka yang masih tersisa akan berangkat besok pagi. Dan tak terasa, malam hari pun tiba. Para pejabat dan keluarganya sedang menikmati saat-saat terakhir di kota Hisui. Darmin dan Agung merindukan kembali kehidupan mewah mereka di kota. Saking enaknya bermimpi, Agung sampai tidak mau dibangunkan. Lalu dari belakang, Santoso mengatakan bahwa para warga mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada ketiga keluarga besar. Mendengar itu, Agung tetap tidak senang. Tiba-tiba Huangsang datang. Dia membawakan makanan sayur sederhana untuk mereka semua. Darmin heran kenapa Huangsang juga ikut duduk dan makan bersama mereka. Dan setelah dipikir-pikir lagi, Huangsang jauh lebih sibuk ketimbang mereka semua. Danang, Darmin, Agung dan yang lainnya langsung terpana dengan sikap Huangsang. Tiba-tiba Huangsang keluar. Dia mau makan daging rendang dan gulai sapi. Soalnya sayuran ini sama sekali nggak enak. Keesokan harinya, Zhang Nowan dan Gong Li sudah siap mengantar gelombang migrasi terakhir ini ke Broken Sky Pass. Lalu Huangsang tanya, kemana perginya si manusia laba-laba itu? Gong Li menerangkan kalau Gu Wuba sedang istirahat karena kelelahan fisik dan demam tinggi. Setelah memastikan tidak ada yang tertinggal, Nowan akan segera memberangkatkan kereta terakhir ini. Alhamdulillah, akhirnya pindahan juga, teriak Darmin. Mereka berdua ingin segera tidur, karena sudah lelah mental setelah seharian bersama Huangsang. Tak lupa pelatih Liu meminta Nowan untuk membawa mobilnya juga. Setelah semua siap, kereta pun berangkat. Darmin, Danang, dan Agung terlihat senang. Mereka bertiga sudah membayangkan hidup nyaman di Broken Sky Pass. Darmin akan sangat kangen dengan kehidupannya saat masih di kota Hisui. Kehidupan yang damai belum pernah ia rasakan selama 1 dekade. Mereka bertiga juga penasaran dengan kondisi Huangsang. Di bangku belakang, Huangsang sedang tidur pulas. Tiba-tiba Huangsang terbangun dan mengejutkan pelatih Liu. Lalu Huangsang berjalan ke belakang. Lalu di lokomotif, Zhang Nowan dikejutkan oleh sesuatu yang terdeteksi di radarnya. Dia langsung menginfokan kepada semua staf dan penumpang untuk memakai sabuk pengaman. Kereta akan menambah kecepatan karena di belakang ada gelombang monster skala besar yang bisa menyusul mereka dalam waktu setengah jam. Radar mendeteksi kalau gelombang monster kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka butuh rencana untuk menghadapinya. Lalu di atas gerbong terakhir, pelatih Liu menyusul Huangsang. Huangsang menjelaskan ke pelatih Liu kalau ada 2 monster rank A pada gelombang monster kali ini. Apa? 2 monster rank A? Dari mana kau tahu? Tanya Zhang Nowan dan Gong Li. Huangsang bisa tahu karena mendeteksinya dengan skill Earthbird Insight yang sudah disempurnakan. Saat di Broken Sky Pass, mereka butuh usaha yang keras hanya untuk mengalahkan 1 monster rank A. Terus gimana cara menghadapi 2 monster rank A tanpa bantuan pemimpin resimen? Tanya Malu. Meskipun dengan kecepatan maksimal,
gelombang monster bisa menyusul mereka. Kita semua pasti akan mati, tegas Nowan lewat pengeras suara. Malu dan si bocil ML bingung bagaimana cara menghadapi keadaan ini. Soalnya kekuatan tempur mereka juga kurang. Tapi untungnya Nowan sudah menghubungi pihak Broken Sky Pass. Namun perlu waktu 2 jam sebelum bala bantuan datang. Ini bukan salah siapa-siapa. Lagian tidak ada yang bisa menduga kalau 2 monster rank A akan muncul. Di saat genting seperti ini, Gong Li punya rencana. Rencana pertama yaitu mengirim beberapa petarung untuk mengulur waktu. Dan bisa dipastikan kalau petarung ini pasti akan mati. Lalu rencana yang kedua, tinggalkan para pejabat sehingga mereka semua bisa kembali ke Broken Sky Pass. Sontak para pejabat langsung masuk dan meminta untuk tidak ditinggalkan. Gong Li memilih rencana kedua. Mengorbankan orang biasa lebih menguntungkan umat manusia ketimbang mengorbankan para Awakener. Hei, jangan egois. Kami juga ingin hidup, bentak Darmin. Yang egois itu kalian. Jika kita semua terbunuh di sini, maka banyak korban yang akan berjatuhan di Broken Sky Pass. Pilihan paling rasional itu meninggalkan kalian di sini dan para Awakener fokus memperkuat garis pertahanan di Broken Sky Pass untuk menyelamatkan jutaan nyawa yang ada di area A, terang Gong Li. Mendengar itu, Darmin, Danang, dan Agung tidak bisa membalas perkataan Gong Li. Agung langsung meminta Huangsang untuk menyelamatkan mereka semua. Lalu Zhang Nowan menjelaskan bahwa kereta akan sampai di Broken Sky Pass sekitar 1 jam lagi. Dan bala bantuan akan datang sekitar 2 jam lagi. Tapi tidak mungkin mereka semua bisa bertahan melawan gelombang monster yang ada 2 monster rank A di dalamnya. Cuman 1 jam kan? Aku bisa mengatasinya, ucap Huangsang. Sontak mereka semua langsung terkejut setelah mendengar itu. Gong Li menerangkan kalau pertempuran sesungguhnya ada di Broken Sky Pass. Tapi Huangsang tetap kekeh akan mengatasi gelombang monster ini. Wahai penyelamat kami, ucap Darmin dan Agung diikuti yang lainnya. Pelatih Liu dan Xiaoyu berniat ikut dengan Huangsang. Tapi Huangsang berusaha mencegahnya. Dan beletak, pelatih Liu dan Xiaoyu pun dibuat pingsan. Lalu Malu menyarankan agar kuda binal ikut dengan Huangsang. Dan beletak, Malu dan Cuya dibuat pingsan juga. Huangsang menyuruh kuda binal untuk menjaga mereka semua. Huangsang menegaskan kalau dirinya cukup menahan gelombang monster selama 1 jam. Jangan anggap remeh, ada 2 monster rank A di sana, tegas Zhang Nowan. Huangsang berjalan ke belakang dan menyuruh Zhang Nowan untuk tidak khawatir dan fokus saja membawa semua orang kembali ke Broken Sky Pass. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mati, tegas Huangsang. Gerbong terakhir pun Zhang Nowan lepaskan. Terus di gerbong terakhir ada mesin pendorong yang membuat Huangsang pergi mendekat ke arah gelombang monster berada. Semoga beruntung. Ketika kembali nanti, ayo kita minum-minum sepuasnya, teriak Zhang Nowan. Huangsang, apapun yang terjadi, kau harus kembali. Kami berjanji akan menjadi pejabat yang baik untuk rakyat, teriak para pejabat kota Heisui. Huangsang dengan gerbong terakhir menuju ke arah gelombang monster. Lalu dia menyadari sesuatu. Nggak pakai lama, dia langsung masuk ke dalam gerbong. Kenapa masih di sini? Tanya Huangsang. Mana mungkin aku membiarkanmu melawan gelombang monster itu sendirian, jawab Gong Li. Huangsang mengingatkan ke Gong Li kalau ini terlalu berbahaya. Tapi sudah terlanjur. Tidak ada jalan kembali bagi Gong Li. Lalu Gong Li menjabat tangan Huangsang dan mengajaknya berjuang bersama. Huangsang pun berjabat tangan sambil mengaktifkan cincin ruangnya.
Tiba-tiba Gongli melihat kartu gaplek. Gongli pun bergabung dengan Fauzi, Fauzan, dan Jack. "Nani, di mana ini?" batin Gongli. Pertarungan di Broken Sky Pass bukanlah pertarungan yang sebenarnya. Musuh umat manusia yang sesungguhnya adalah ras lain yang berada di luar bumi. Gelombang monster skala besar sering terjadi. Firasat Huangsang mengatakan kalau jawabannya ada di depan sana. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.